demonstrasi aksi primitif, turun ke jalan, aksi yang sangat jadul. Buat apa turun ke jalan? Buat apa demonstrasi nggak jelas? Hanya buat rusuh, hanya buat macet. Lebih modern dong dalam menyuarakan pendapat. Jangan hanya bisanya teriak-teriak berharap dapat nasi bungkus. Sepenggal pernyataan itu sering kali kita dengar dari berbagai pernyataan sejenis yang datang dari kelompok masyarakat yang selalu mendiskreditkan aksi turun ke jalan. Terlebih belakangan ini, semenjak RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang sekarang sudah disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, gelombang demonstrasi penolakan tiada henti-hentinya datang dari kelompok masyarakat umum, mahasiswa, pelajar, juga kalangan buruh. Untuk menjawab tudingan kelompok masyarakat yang menilai aksi demonstrasi turun ke jalan merupakan tindakan primitif, simak video ini sampai habis. Demonstrasi dalam teorinya memiliki dua tujuan utama. Pertama, sebagai sarana propaganda kepada publik akan sikap yang telah diambil oleh pelaksana demonstrasi terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kedua, sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah agar mengganti kebijakan tersebut dengan kebijakan yang diinginkan. Dalam tataran filosofis, dasar pemikiran dari suatu aksi jalanan hampir semuanya baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun aksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan landasan filosofinya, disinyalir aksi tersebut digalang oleh segelintir elit yang memiliki modal dengan menggerakkan massa yang kurang cerdas untuk bergerak sesuai dengan keinginan mereka agar menyuarakan kepentingan mereka, sehingga seolah-olah kepentingan mereka juga ikut mewakili kepentingan sebagian masyarakat. Namun, dari keanomalian aksi tersebut, yaitu aksi dengan landasan filosofis yang tidak atau kurang bisa dipertanggungjawabkan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa aksi jalanan masih menjadi alternatif terbaik dalam menyuarakan sikap. Sejarah mencatat bahwa memang aksi jalanan adalah bentuk protes paling konkret untuk mengganti suatu kebijakan. Bahkan ekstrimnya, aksi jalanan dapat dijadikan sebagai sarana untuk meruntuhkan suatu rezim. Terbukti di Indonesia beberapa kali, mulai dari aksi massa dalam menggulingkan rezim Orde Baru hingga aksi massa di daerah yang menggulingkan pemerintah di daerahnya. Ada yang beranggapan bahwa demonstrasi turun ke jalan merupakan cara purba. Kenapa tidak memanfaatkan teknologi media massa untuk menyuarakan pendapat, hashtag, dan viralkan? Bukankah itu lebih kekinian? Ya, pernyataan seperti itu dirasa benar di era digitalisasi informasi. Begitu mudahnya menggalang simpati dari dunia maya. Meskipun begitu, penggalangan dukungan tersebut tidak akan efektif apabila tidak difinalisasi melalui suatu aksi jalanan oleh satu atau beberapa golongan masyarakat. Aksi jalanan tetap harus dilakukan sebagai bukti kepada penguasa. Dukungan yang viral di media-media tersebut adalah memang ada dan nyata, tidak sekedar hanya manifestasi kecerdasan netizen dalam memanfaatkan media massa ini. Kembali lagi aksi turun ke jalan. Memang tidak dipungkiri rasa yang terkadang menghendaki demonstrasi yang anarkis dan berujung kepada keadaan yang chaos. Namun fakta di lapangan bahwa terkadang keadaan anarki tersebut direkayasa dan diprovokasi oleh oknum-oknum tertentu di luar masa aksi yang menghendaki hal-hal demikian dengan tujuan yang tentunya berbeda dari niat para demonstran. Akan sangat kejam apabila kita menjustifikasi pengunjuk rasa yang anarki dan berbenturan dengan aparat seolah menghendaki darah, seolah mereka haus akan darah. Akhir kata, bagaimana kalau teman-teman yang masih mendiskreditkan aksi turun ke jalan sesekali bergabung ke dalam masa aksi? Paling tidak, pikiran dan sudut pandang akan lebih terbuka dan memahami hakikat suatu aksi jalanan. Hidup itu bernapas, kawan, dan bernapas itu perlu perjuangan. Salam Media PUK SP RTNN SPSI.